video ini kita akan membahas tentang sel. Ya, sel. Nah, apa sih sel itu? Semua makhluk hidup itu tersusun dari sel. Nah, sel merupakan unit terkecil makhluk hidup. Berarti di dalam sel terdapat bagian-bagian yang berperan dalam melakukan aktivitas hidup sel. Dalam beberapa teori, dua ilmuwan mengemukakan bahwa sel merupakan kesatuan dan unit struktural makhluk hidup. Nah, maksud dari struktural itu tubuh makhluk hidup tersusun dari sel-sel sehingga sel disebut unit struktural makhluk hidup. Komponen kimiawi penyusun sel. Nah, semuanya kegiatan kehidupan sel merupakan kegiatan dari reaksi kimia yang berlangsung di dalam sel. Senyawa kimia penyusun sel itu disebut plasma. Senyawa kimia dalam sel itu dapat dibagi menjadi dua kelompok utama, yaitu senyawa organik dan anorganik. Komponen penyusun sel organik dalam protoplasma berupa karbohidrat, protein, lemak, dan asam nukleat. Sedangkan komponen anorganik berupa air dan garam, gas-gas seperti oksigen, nitrogen, CO2, dan amonia. Struktur dan fungsi organel sel. Berdasarkan strukturnya, sel dibedakan menjadi dua bagian, yaitu sel prokariotik dan sel eukariotik. Nah, apa sih bedanya ya? Sel prokariotik itu merupakan sel yang tidak memiliki membran atau selaput, atau biasanya terdapat pada makhluk hidup uniselular atau sel tunggal seperti bakteri, gagang biru, paramecium, nah seperti itu. Sedangkan sel eukariotik itu memiliki membran sel yang melapisi inti sel. Sel ini terdapat pada sel hewan dan tumbuhan. Nah, sel itu terdiri dari tiga bagian utama, yaitu membran sel, sitoplasma. Oke, sekarang kita bahas satu persatu. Mulai yang pertama, membran sel atau disebut juga selaput plasma. Nah, membran sel merupakan lapisan pembatas antara isi sel dan lingkungan luarnya. Nah, fungsinya apa? Fungsinya sebagai lalu lintas molekul dan ion secara dua arah. Yang kedua adalah sitoplasma. Sitoplasma itu terletak di luar inti sel. Nah, sitoplasma itu tersusun dari cairan dan padatan. Cairan itu disebut sitosol yang bersifat koloid karena adanya protein dan RNA. Sedangkan padatan sitoplasma itu adalah organel-organel. Sitoplasma berfungsi sebagai tempat berlangsungnya reaksi biokimia dan rampungnya beberapa organel sel. Yang ketiga adalah organel sel. Nah, organel sel ini ada beberapa macam. Ada nukleus, RE, lisosom, medan Golgi, mitokondria, dan lain-lain. Nah, mari kita bahas satu persatu ya. Yang pertama, nukleus atau inti sel. Nukleus ini terdiri dari selaput inti, cairan inti, dan anak inti. Nukleus berfungsi untuk mengatur aktivitas sel karena di dalam sel itu terdapat kromosom yang berisi DNA untuk mengatur sistemasis protein. Yang kedua, RE atau kepanjangan dari retikulum endoplasma. Nah, RE ini merupakan sistem membran yang berlipat-lipat yang bersatu dengan membran sel dan membran inti. Nah, seperti ini gambarnya. RE dibedakan menjadi dua tipe, yaitu RE kasar dan RE halus. RE kasar itu ditempeli ribosom, sedangkan RE halus itu tidak ditempeli ribosom.
RE kasar berfungsi sebagai alat transportasi protein yang disintesis oleh ribosom. RE halus berfungsi menyintesis lipid, fosfolipid, dan steroid. Nah, yang ketiga, badan Golgi. Badan Golgi ini terbentuk seperti kantong pipih, dibatasi oleh membran. Nah, pada sel tumbuhan, badan Golgi disebut diktiosom. Fungsi badan Golgi yaitu 1. Membentuk membran sel dan dinding sel tumbuhan. 2. Membentuk vesikula atau kantong pada sel-sel kelenjar untuk sekresi. Yang ketiga, membentuk akrosom pada spermatozoa, kuning telur pada sel telur, dan lisosom. Yang keempat, tempat pembentukan zat-zat sekresi dan menyekresikan keluar sel. Nomor 4, mitokondria. Nah, mitokondria ini terdapat pada sel eukariotik. Fungsinya sebagai tempat berlangsungnya respirasi aerob sel. Yang kelima, lisosom. Lisosom ini dibentuk oleh badan Golgi. Fungsinya yaitu 1. Melakukan pencernaan intrasel. 2. Autolisis adalah penghancur diri sel. Yang ketiga, autofagi untuk menyingkirkan struktur-struktur asing. Yang keempat, eksotisosis adalah pembebasan enzim keluar sel. Nomor 6, badan mikro. Nah, sebelumnya kita sudah membahas badan Golgi ya. Bedanya apa sih teman-teman ya? Badan Golgi dengan badan mikro. Badan mikro itu ada dua, yaitu proksisom dan glioksisom. Proksisom itu mengandung enzim katalase yang berfungsi menguraikan hidrogen proksida atau H2O2 menjadi oksigen dan air. Sedangkan glioksisom hanya terdapat di tumbuhan. Glioksisom ini mengandung enzim yang dapat mengubah lemak menjadi gula. Yang ketujuh adalah plastida. Plastida hanya dimiliki oleh sel tumbuhan. Terdiri dari kloroplas, kromoplas, dan leukoplas. Yang kedelapan, vakuola. Nah, vakuola ini juga hanya terdapat pada sel tumbuhan saja. Tapi dalam sel hewan itu terdapat vakuola tapi ukurannya sangat kecil. Fungsinya untuk menyimpan alkaloid dan pigmen antosianin, tempat penyimpanan zat, dan tempat penimbunan sisa metabolisme. Yang kesembilan, ribosom. Ribosom terdapat pada sitoplasma secara bebas dan terikat pada RE atau retikulum endoplasma. Ribosom berfungsi dalam sintesis protein. Yang ke-10, sentriol. Sentriol hanya dimiliki oleh sel hewan. Sentriol yang memiliki jumlah sepasang disebut sentrosom. Ketika sel membelah, sentriol bereplikasi dan menghasilkan benang-benang spiden untuk melekatnya kromosom. Yang ke-11, sitoskeleton atau rangka sel. Berfungsi membantu gerakan substansi dari satu bagian sel ke sel lain dan membentuk dan memberi kekuatan mekanik sel.